Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Anwar, mahasiswa Universitas Pembangunan Pancabudi, NPM 2015-31059, mata kuliah perpajakan oleh dosen Ibu Maya Mansyasari SDMSI. Di sini saya akan membagikan tata cara pelaporan SPT PPh 21 melalui website. Ada beberapa cara yang harus kita lalui sebelum kita melaporkan. Yang pertama, kita harus mengisi tahun pajak, periode pajak, metode perhitungan pajak, NPWP, nama wajib pajak. Selanjutnya, kemudian mengisi bagian A sampai dengan C. Yang pertama, informasi harta pada akhir tahun, kewajiban atau utang pada akhir tahun, susunan anggota keluarga. Pada bagian A, jangan lupa untuk mengisi bagian kode harta sesuai dengan daftar kode harta. Digit pertama dimulai dengan angka 0, menggambarkan klasifikasi harta. Yang kedua, digit berikutnya menggambarkan kategori harta. Satu untuk kas dan setara kas, yang kedua untuk piutang, yang ketiga investasi, yang keempat alat transportasi, yang kelima untuk harta bergerak lainnya, dan yang keenam untuk harta tidak bergerak. Digit ketiga menerangkan tentang detailnya harta. Untuk selanjutnya, Anda harus mengisi kewajiban utang pada akhir tahun yang dimiliki pada akhir tahun di bagian lampiran B, lampiran 1770. Kode verifikasi kewajiban atau utang mirip dengan harta yang menggunakan 3 digit. Hanya digit pertama menggunakan 1. Selanjutnya, pada bagian C, Anda harus mengisi daftar susunan anggota keluarga sesuai dengan kartu keluarga. Untuk selanjutnya mengisi lampiran 3. Pada lampiran 3, penghasilan yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final. Yang D, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak diisi jika pada tahun atau menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Pada bagian C, penghasilan istri yang dikenakan pajak secara terpisah. Untuk mengisi lampiran 2, bagian A, daftar pemotongan atau pemuat PPh oleh pihak lain. PPh yang dibayar dipotong di luar negeri dan PPh ditanggung pemerintah. Selanjutnya untuk mengisi lampiran 1, pada bagian A, penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas atau bagi WP yang menggunakan pembukuan wajib pajak. Pada bagian D, penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas bagi wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Pada bagian C, penghasilan itu dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Pada bagian D, penghasilan itu dalam negeri lainnya tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh bersifat netral. Untuk mengisi formulir induk atau perhitungan pajak, ada beberapa. Pertama, KK normal dan penghasilan digabung. KB hidup berpisah berdasar putusan hakim. PH perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. MT memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban pajak sendiri atau NPWP sendiri. Setelah itu, Anda merekapitulasi informasi dan lampiran 1 sampai dengan 4 dengan rincian sebagai berikut. Penghasilan itu dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas. Selanjutnya, penghasilan itu dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan.
Selanjutnya penghasilan itu dalam negeri lainnya. Selanjutnya penghasilan itu luar negeri apabila ada. Selanjutnya jumlah penghasilan itu zakat. Penghasilan itu setelah pengurangan zakat, sumbangan keagamaan, kompensasi kerugian. Jumlah penghasilan itu setelah pengurangan kompensasi kerugian, penghasilan tidak kena pajak, penghasilan kena pajak. PPh terutang, tarif pajak, pasal 17 Undang-Undang PPh 10 angka 11, pengembalian atau pengurangan PPh pasal 24 yang telah dikreditkan, jumlah PPh terutang, PPh yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain, PPh yang dibayar atau dipotong di luar negeri, dan PPh ditanggung pemerintah. Rincian PPh yang dibayar sendiri dan PPh yang lebih dipotong. Rincian PPh yang harus dibayar sendiri, jumlah kredit pajak, rincian PPh lebih kurang bayar setelah permohonan restitusi, angsuran PPh, lampiran. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. uh, Tata cara pelaporan SPT PPh 21 melalui website. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.